Kita mulai untuk pertemuan malam ini. Kita selesaikan jurnal khusus ya. Kemarin kita udah masuk ke jurnal pembelian sama jurnal penjualan. Karena kita akan libur 2 minggu ke depan. Jadi kita selesaikan jurnal khusus. Jurnal khusus untuk apa? Jurnal penerimaan gas sama jurnal pengeluaran. Boleh dibuka soalnya? Soalnya. Yang kemarin di-download lagi. Saya mau kopikan dulu tanggalnya. Masih ada nggak soalnya? Masih di-save nggak? Soalnya masih di-save nggak? Silakan di-download lagi. Ya udah dibuka soalnya? Dibuka belum? Mulai ya. Untuk jurnal khusus, jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar kita sih. Tetap on cam sampai selesai ya. Karena ini pertemuan minggu ini yang nggak kebagian lagi pertemuan berarti jadi pertemuan terakhir. Di jurnal khusus malam ini, jurnal khusus yang ketiga dan keempat, kita akan membahas mengenai jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar. Yang mana jurnal kas masuk dan kas keluar itu berhubungan dengan kas. Kasnya kas besar atau cash in bank. Kenapa ada kas besar, ada kas kecil? Karena kalau di perusahaan dagang yang sifatnya udah besar, itu ada pemisah, ada kas besar, ada kas kecil. Nah, kas besar masuknya ke jurnal khusus, cash in bank itu. Kalau kas kecil ada jurnal tersendiri. Karena apa? Karena untuk kas kecil itu ada alokasinya, kemudian tata cara penggunaannya pun ada limitnya, ada batas penggunaannya. Beda halnya sama cash in bank. Nah, kalau sekarang di jurnal khusus itu kasnya kita menggunakan kas besar. Yang pertama kita akan belajar dulu mengenai jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk itu fungsinya ya, untuk mencatat kas masuk atau kas bertambah. Masih ingat nggak? Kalau kas bertambah di sebelah mana? Debit. Kas bertambah di sebelah debit. Maka di sini di jurnal khususnya pun sama di sebelah debit. Di sebelah kiri ada ini. Sama dengan jurnal umum, hukum debit kreditnya. Bedanya, kalau di jurnal khusus menganut kiri kanan. Masih ingat ya? Kalau di jurnal umum atas bawah debit kredit. Nah, selanjutnya dalam jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas itu ada tabelnya yang seperti ini. Ini tabel secara umum. Tapi kalau misalkan menemukan tabel yang berbeda lagi kolomnya, itu bisa saja berubah. Ya, berdasarkan kebijakan perusahaan masing. Tapi secara umum seperti ini. Dalam artian harus bisa menempatkan mana yang di debit, mana yang di kredit. Itu yang paling penting. Selanjutnya, di kolom pertama, di tabel jurnal kas masuk, atau cash receipt jurnal, yang pertama itu ada kolom date. Seperti umumnya tabel jurnal, date itu untuk apa? Catat apa? Date itu? Tanggal. Tanggal. Kalau invoice number? Invoice number? Nomor? Nomor faktur. Nomor faktur atau nomor bukti transaksi. Untuk deskripsi, di sini untuk keterangan-keterangan transaksi yang terjadi.
Adapun ref itu untuk mencatat kode customer. Karena kita akan menerima kita akan menerima uang atau menerima kas dari pelanggan. Selanjutnya, kita nggak jauh. Di jurnal itu ada debit, ada kredit. Di debit pun ada cash in bank, ada sales discount. Karena apa? Karena cash in bank dan sales discount itu saling melengkapi nanti. Kedengeran bayi nangis? Ponakan saya nangis ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Sama ya, ada debit, ada kredit di setiap jurnal itu. Yang harus teman-teman peka di sini. Ada cash in bank di debit. Artinya cash in bank di debit ini simbol kas perusahaan pasti bertambah. Karena di debit. Hubungkan dengan judul jurnal. Cash receipt. Artinya menerima. Kalau teman-teman menerima uang dari siapapun, uang teman-teman itu bertambah atau berkurang kalau menerima? Bertambah. Kita harus mainkan logikanya. Meskipun kita nanti dihadapkan dengan beda-beda format tabel atau beda-beda format jurnal penerima kas atau jurnal apapun itu, harus peka terhadap jurnalnya. Yang ada di debit apa, yang ada di kredit apa, hubungkan dengan hukum saldo normal akhir. Itu pasti kepake sampai. Cash in bank ada di sebelah debit. Artinya, cash in bank itu pasti akan selalu bertambah ketika posisinya ada di sebelah debit dan terdapat di jurnal penerimaan kas. Lalu ada sales discount di sini. Sales discount itu untuk mencatat sales discount atau diskon penjualan. Contoh, ini jual baju 250.000. Kemudian Nindi pembelinya. Nah, Nindi memberikan diskon sebesar 20% ke Nindi. Maka Nindi akan menerima uang tidak akan 100%, tidak akan 250. Jadi pasti hanya 80% dari total harga. Kenapa? Karena yang 20% itu diberikan kembali atau cashback atau didiskonkan. Artinya ada pengurangan. Nah, tapi kenapa harus diakui? Padahal kalau misalkan kita hanya mencatat uang, ya udah simpelnya tinggal nyatat uang aja yang ada ya kan. Tapi kalau dalam sistem pencatatan akuntansi yang skalanya sudah menengah ke atas, itu harus diakui adanya diskon atau adanya pengurangan harga. Karena untuk apa? Untuk menghindari tanda tanya nanti. Tanda tanya, harga segini kok uangnya sekian. Jadi harus tetap diakui berapapun diskon. Otomatis sales diskon itu adalah selisih dari total penjualan dikurangi dengan uang yang diterima. Selanjutnya, atau begitupun sebaliknya, mau diselisihkan dengan cash in bank atau sebaliknya dengan sales diskon. Selanjutnya ada other di sini, kolom other. Seperti biasa, kalau other itu untuk mencatat akun lain-lain daripada penerimaan kas. Kemudian di sini sales diskon, dan ini untuk akun lain-lainnya. Apa yang diterima. Selanjutnya di sebelah kredit. Sebelah kredit pun ada akun receivable. Ini yang paling sering terjadi. Jadi kas diterima itu
paling sering dari kegiatan penerimaan atau pelunasan utang. Itu yang paling sering terjadi. Makanya akun receivable dibuat akun atau kolom sendiri. Disebut dengan other kolomnya. Untuk other ini khusus untuk mencatat akun lain-lain daripada akun receivable, ya, itu dicatatnya di sebelah sini. Kalaupun nanti misalkan saya mau nambah kolom lagi, tapi dengan akun yang lain, contoh dari penjualan tunai misalnya, mau dimasukkan di kolom baru, dibuat kolom seperti ini, contoh kayak gini, penjualan tunai. Apakah boleh? Boleh, sah-sah saja, asalkan tidak ada double akun. Jadi kalau mau dibuat satu kolom, satu kolom. Yang terpenting adalah jangan ada double akun. Di other ada, di kolom sendiri ada. Itu yang nggak boleh. Ya. Selanjutnya, sama menganut sistem balance. Harus seimbang antara debit sama kredit. Semua jurnal harus balance atau harus seimbang. Kita akan langsung praktekkan tata cara inputnya. Nah, cara yang kemarin masih ingat? Di jurnal pembelian sama jurnal penjualan? Masih ingat? Oke, kalau masih ingat saya akan tunjuk satu-satu biar cepat. Tanggal 3 Desember. 3 Desember. Soalnya di penerimaan kas 3 Desember. Nama dokumen transaksi untuk jurnal penerimaan kas adalah bukti penerimaan kas. Ini harus dicatat. Jadi, setiap bukti penerimaan kas itu pasti masuknya ke jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Lalu, di sini seperti biasa, ada informasi nomor cek yang diterima, atau nomor fakturnya ya, atau nomor dokumennya. Kemudian ada nomor cek, ini nomor cek, berarti cek yang kita terima dari customer. Selanjutnya, ada informasi dari siapa kita menerima cek. Dan berikut dengan jumlahnya. Yang terakhir ada keterangan. Jadi setiap cek itu pasti ada keterangannya. Karena apa? Untuk merujuk cek ini diberikan untuk kegiatan apa. Jadi gak tanpa alamat gitu. Itu pasti ada cek dibayar untuk transaksi apa, tanggal berapa, dan berapa nominal. Itu pasti ada keterangan. Sekarang coba kita langsung inputkan aja ke jurnal. Saya mau volunteer. Siapa yang mau duluan? Cung. Tuh. Karena ini pertemuan terakhir minggu ini. Jangan sampai lupa lagi. Yuk, siapa yang mau? Cung. Tuh. Jihan. Ya, Oke. aduh, aduh. Jihan cosplay jadi apa itu? Jihan, input ke Ya, Kak. jurnal penerimaan kas. Kak bisa dijadiin 2 slide nggak, Kak? Bisa ya. Eh, Kalau yang mau buka soal sendiri, oke ya. Nomor invoice-nya berapa? Nomor invoice-nya B321. Hmm? Nomornya Invoice. BKM 12 Oke. PKM 12 strip strip 1. 1. Deskripsinya. Deskripsinya
pelunasan faktur F11/12 pada tanggal 25 November 2009. Kepanjangan. Ini aja. Pelunasan faktur Tanggal Puskom 25. Komputer tertanggal 25 November, Puskom Komputer. Ini kode referensinya. Nah, sekarang jurnalnya gimana? Di debitnya berapa? Di debitnya apa? Kalau nerima uang? Kalau terima uang di debit. Di debitnya apa? Dia di debitnya 34.100.000. Di akun apa? Cash in bank. Oke, bagus. Terus sales diskonnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, lewat. Terus Selanjutnya? Akun receivable-nya. Akun receivable, betul. Kredit. Kredit berapa? 34.100. 34 juta. Terima kasih, Jihan. Udah ya? Oke. Nah, kalau udah paham jurnal umum, mudah banget. Jadi kita tinggal bisa input-input nominal aja. Udah hanya sama jurnal umum. Di jurnal khusus itu. Kita harus nulis akunnya berulang kali. Kemudian nominalnya apa lagi. Nah, kalau di jurnal khusus, cukup sekali aja di sini di atas. Ya. Oke, selanjutnya. Melisa. Tanggal 12 Desember. Silakan. Melisa. Mbak, saya pakai handphone jadi layarnya agak kecil-kecil, nggak apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Ini mana nih nomornya? Desember. Kelihatan nggak? Bisa di zoom aja padahal. Kalau di handphone bisa di zoom. Aduh, jaringan. Jaringan ya? Oke, lewat dulu. Puput dulu deh. Invoice-nya berapa? Mbak, ini banget. Boleh dilewat aja dulu. Puput dulu ada. Puput dulu. Silakan, Bu. Invoice-nya itu BKM 12 strip 3. BKM 12 strip 3. 12 strip 3. Yang lain diperhatikan ya. Karena ini menyangkut ilmu teknis. Jadi tata cara inputnya dari mana, sumbernya, nominalnya berapa, kemudian jurnalnya apa, itu harus paham. Deskripsinya apa? Pelunasan faktur Pelunasan faktur tertanggal 6. dari siapa? Dari Elektro Komputer. Oke, lanjut. Jurnalnya apa? Jurnalnya itu Jurnalnya cash in bank, cash in bank, dan sales rate cash in banknya berapa? 188.100. Lalu apa lagi? Masih di account receivable. Akun receivable-nya berapa? 188.100. Oke, bagus. Nah, untuk yang belum paham, kenapa di sini jurnalnya atau akunnya
hanya menggunakan cash in bank dan akun receivable karena di sini transaksinya untuk 2 transaksi yang barusan ya, pelunasan faktur untuk periode yang sebelumnya tanpa adanya diskon. Kalau ada diskon itu harus diakui. Ada contoh yang ada diskon. Oke, terima kasih Puput ya. Ya. Lanjut. Tanggal 13 Desember. 13 Desember. Saya jelaskan aja kalau ini. Tanggal 13 Desember ini adalah nota kontan. Nota kontan itu untuk mencatat transaksi penjualan secara tunai. Ya. Kenapa penjualan secara tunai berbeda dengan penjualan secara kredit? Untuk membedakan mana transaksi yang tunai, mana transaksi yang kredit. Jadi untuk penjualan tunai itu namanya nota kontan. Tanggal 13 invoice-nya adalah KN N01. Kemudian untuk transaksi apa di sini? Yaitu untuk transaksi penjualan 2 jenis barang. Di sini dikasih keterangan penjualan tunai. Tidak ada kode ref karena di sini tidak ada keterangan pada siapa menjualnya. Langsung saja nominal penjualannya berapa di sini keterangannya? 226 juta 226.600. Apakah ada diskon? Tidak ada. Nggak ada. Nah, di sini akan ada 2 akun di sebelah kredit dengan PPN outcome. Untuk penjualan tunai di cash in bank-nya totalnya 226.600.000 cash in bank. Jadi di sebelah kreditnya ada akun di sini sales. Salesnya sales aja. Jadi penjualan tunai itu pakai akun sales langsung. Penjualannya bertambah. Nominalnya senilai 206 juta. Kemudian salah. Bukan debit ya. 226 Kak. Kredit. Nah, kredit. Sales, kemudian di sebelah kredit lagi itu ada PPN. Kak, jumlahnya salah Kak. Jumlahnya itu 226.600.000 Kak. Enggak. Benar kan belum ditambahin PPN? Oh Jadi iya ada Kak. PPN outcome. Kenapa dipisahkan antara sales dan PPN outcome? Ya memang beda nanti pengakuan di jurnalnya. Berapa nominalnya? Yaitu di sini kan PPN-nya masih 10%. Jadi 10% dikali dengan total penjual. Pak, 20 persen. Persen dikali 206 juta. Seperti ini biar jelas ya. Jadi di acara apa itu? Lengser. Nah, ini tampakannya. Jadi kalau misalkan ada suatu penjualan ataupun pembelian yang memang ada pengakuan PPN-nya, itu harus dipisahkan. Kecuali transaksinya memang langsung pure pelunasan piutang. Karena kan untuk PPN-nya sudah diakui pada saat awal transaksi. Nah, kalau sekarang ini ceritanya belum diakui karena kan baru terjadi transaksi. Nah, bisa saja kita akui secara keseluruhan 226.600.000, tapi nggak boleh. Karena apa? Karena untuk PPN itu harus dipisahkan nominalnya. Kenapa harus dipisahkan? Karena kita harus membayarkan ke kantor pajak senilai PPN yang kita pungut dari pembeli. Dari kami,
Saya. Oke. Silakan Dimas mau bertanya. Pak Esen. Kak, misalnya kita inputnya ini PPN-nya dijadikan satu dengan DPP, ya kan? Nah, sedangkan pelapor PPN itu kan akan kita bayarkan ke DJP ya, Kak. Nah, misalnya PPN-nya kita jadikan satu gitu, alias kita kayak apa sih, kayak nggak ngeluh ya. Jadi kan kita terbayar semua ya ke vendor atau ke customer. Nah, itu misalnya kita mau minta duit PPN yang kita lebih bayar, itu bisa nggak ya, Kak? Untuk ini bentar, yang pemungut siapa? Pemungut PPN-nya siapa? Pemungut PPN-nya. Hmm. Ini kan kita menerima ya PPN outcome, berarti kita harusnya bayar ke DJP nggak sih Kak kalau PPN gitu? Ya, Apakah jadi gini, untuk misalkan ya, misalkan Dimas itu penjual, Puput itu pembeli. Nah, Puput itu wajib membayar PPN kepada Dimas, tapi bukan berarti bukan berarti uang PPN itu diakui seluruhnya oleh Dimas, oleh perusahaan Dimas, enggak. Jadi ada pemisahan. Contoh, sekarang kan PPN udah 11% ya. Dari total penjualan Dimas, misalkan 10 juta. 10 juta total penjualannya. PPN-nya 11% kalau sekarang. Berarti total PPN itu ini jadi DPP. DPP atau dasar pengenaan pajak, PPN-nya 11% berarti nominal PPN-nya adalah senilai 11% dikali dengan 10 juta. Maka uang yang harus dibayarkan oleh Puput kepada Dimas adalah senilai total dari 10 juta ditambah dengan berapa itu? 1.100.000. Berarti 11.100.000. 11.100.000 itu harus dibayar sama Puput ceritanya ke Dimas. Nah, nanti PPN ini 1.100.000 itu dibayarkan oleh Dimas ke DJP. Jadi Dimas itu hanya berperan sebagai pemotong atau pemungut, tapi nggak boleh dipakai ini uangnya, nggak boleh diakui ke kas perusahaan. Dan ini pun bukan PPN itu bukan perusahaan Dimas yang wajib bayar. Misalkan Dimasnya sudah melakukan penjualan, tapi nggak mungut PPN. Nah, itu yang salah. Otomatis nanti perusahaan yang harus bayar. Kayak gitu. Jadi PPN itu kewajiban pihak pembeli PPN itu. Jadi dipotong sama penjual dan dibayarkan oleh penjual nanti ke DJP, kemudian dilaporkan juga. Bisa. Oke Kak, makasih informasinya Kak. Siap, sama-sama. Oke, lanjut. Jadi udah paham ya di sini kenapa dipisahkan? Karena kita korelasinya dengan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Apalagi pihak penjual itu berperan sebagai pemotong dan berikut dengan pembayar dan pelapor juga. Lanjut di 14, 20, 25. Karena kita akan libur panjang, jadi kita harus bahas. Oke. 14, siapa? Tanggal 14 Desember. Di penerimaan kas. Kak, Nur Hafifah deh yang kelihatan. Kaget ya. Oke, silakan. Tanggal 14, keterangannya apa? BKM 12/4. Faktur BKM 1125. Nomornya BKM 12 strip 4. Oke, BKM 12 strip 4. 12 strip 4, betul. Keterangannya? Deskripsinya pelunasan faktur tertanggal 29 dari elektron komputer. 29 November. Elektron. Nominal kasnya berapa? 28.600
8.600.000. Tuh. Next. Di kreditnya Langsung ke akun receivable, Kak. nominalnya 28.600 juga. sama 28.600. 28.600. Satu baris. Delapan enam ratus. Sip. Lanjut, 2 lagi. Coba Dimas sekarang. Dimas sudah paham? Tanggal 20, Dim. Tanggal 20. Dimas. Ada Dimas? Iya, dengar kok, Kak. Tanggal 20, B. 20 Desember. Silakan tanggal 20. Gimana ini? Bikin jurnalnya. Wait, Kak. Piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2020 bersama pelanggan prima persada. Ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut. Berarti nomor invoice-nya BKM 12 strip 5. BKM 12 strip 5. Deskripsinya apa sih? Penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Jadi penerimaan piutang yang telah dihapuskan itu maksudnya gini, kan di dalam piutang perusahaan itu nggak semuanya bisa diterima. Jadi ada potensi-potensi piutang yang tidak akan bisa diterima. Nah, ternyata pada saat sudah dihapuskan di akhir periode kemarin ceritanya, udah tuh dihapus, benar-benar dihapus, jadi dikurangi saldo piutang, ternyata akan diterima, bisa diterima kembali. Nah, dimasukkannya gimana? Kita udah pernah belajar, yang udah pernah belajar pernah untuk mengenai piutang ya. Untuk yang belum, berarti belum. Nah, di sini ternyata dari 12 juta yang dihapuskan, bisa diterima 6 juta. 50% dari 12 juta. Telah dihapuskannya di bulan Oktober dari prima persada. Tapi ternyata pas tanggal 20 Desember, prima Oktober itu membayar setengahnya dari yang sudah dihapuskan. Senilai 6 juta. Maka untuk saldo 6 juta ini sama seperti halnya penjurnalan di pelunasan piutang yang lainnya. Tapi bedanya adalah ada proses-proses yang mana piutang tersebut dikembalikan dulu. Jadi setelah dihapuskan tuh, otomatis kan misalkan dari saldo 10 juta, contohnya. Terus dikurangi 5 juta. Otomatis kalau ada pembayaran 2.500.000, harus dikembalikan dulu yang sudah dihapus. Harus di 10 jutaan lagi, baru bisa dikurangi. Jadi ada bolak-balik saldo. Tapi karena ini kita pembelajarannya di jurnal, langsung aja bahwa 6 juta rupiah itu diterima, berarti di cash in bank dan langsung piutang. Berarti nominalnya berapa? Tim, di cash in bank berapa? Di cash in bank 6 juta. 6 juta. Di akun receivable-nya? Di akun receivable-nya 6 juta juga. Terima kasih Dimas. Terakhir. Terakhir di jurnal kas masuk. Fatimah. Fatimah. Iya, Kak. Hadir. Tanggal 25.
25 apa? Tanggal 25 nomor invoice-nya BKM 12 strip 6. BKM 12 strip 6. Description-nya pelunasan faktur tertanggal 23 November 2009. Berarti jurnalnya apa aja dan nominalnya berapa? Yang di cash in. Yang di cash in bank-nya 23.100.000. Oke, 23.100.000. Oh, Next. Di mana lagi? kemudian account receivable-nya 23.100.000 juga. Sama ya. Jadi kesimpulannya untuk jurnal kas masuk akun utama yang harus diketahui sama teman-teman semua itu ada cash in bank yang pasti selalu terlibat untuk cash in bank dan akun receivable. Receivable ya, receivable itu berarti sesuatu hal yang pasti akan diterima. Untuk akun-akun lainnya itu fleksibel, tergantung transaksi yang terjadi. Oke, itu untuk jurnal penerimaan kas. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak di jurnal penerimaan kas sebelum ke jurnal kas keluar? Kak, mau nanya. Boleh. Yang tadi piutang dihapuskan tuh maksudnya gimana sih, Kak? Jadi kalau piutang dihapuskan itu contoh gini. Jihan punya piutang dari Nindi. Nilainya 10 juta. Ternyata Nindi itu lama nggak bayar sampai dengan udah lewat jatuh tempo banget, udah setahun 2 tahun. Nah, akhirnya dihapuskanlah piutang. Nah, penghapusan piutang itu ada metode langsung dan tidak langsung kan? Ada metode cadangan atau langsung. Nah, ternyata Jihan itu sudah menghapuskan nih. Ibaratnya ya udah ikhlaskan aja atau di write off gitu, dihapus bukukan. Tapi bukan berarti nggak ditagih, hanya dihapus bukukan dari pencatatan aja. Nah, yang dihapuskan berapa? Contoh 3 juta. Otomatis 3 juta. Otomatis kalau misalkan ini dihapuskan 3 juta, saldo akhirnya tinggal 7 juta. Pas Desember itu saldonya tinggal 7 juta. Nih. Nah, pas mau bikin laporan keuangan bulan Desember, ternyata udah 2 tahun yang lalu Nindi nggak bayar-bayar itu, piutangnya 3 juta. Ada pembayaran. Bisa full, bisa tidak. Baik itu full atau tidak, tetap dari saldo akhir 7 juta, itu harus dikembalikan dulu saldonya. Jadi harus ditambahkan dulu piutangnya. 3 juta. Berarti kan saldonya jadi 10 juta lagi. Ya kan? Kalau misalkan kita langsung mengurangi saldo piutang, berarti kalau ada pelunasan 3 juta, nanti sisanya tinggal 4 juta. Tapi kalau ada penambahan dulu 3 juta, otomatis saldo piutang kita jadi 7 juta. Nah, ceritanya di dalam soal barusan sudah melewati proses pengembalian saldo. Jadi piutangnya udah balik lagi ke saldo awal. Saldo yang sebenarnya. Nah, pada akhirnya untuk pelunasan yang tadi, piutang dari 12 juta yang sudah dihapuskan ternyata diterima 6 juta. Berarti sudah dikembalikan saldonya 6 juta, jadi tidak mengganggu gugat saldo piutang yang akhir Desember. Gitu.
Bisa dipahami Dian? Yang lainnya, paham nggak? Untuk penghapusan piutang ini. Penghapusan piutang, ceritanya udah dihapuskan, udah lama nggak bayar, ternyata mau bayar. Cak, Paham Kak. Cuma misalkan bisa nggak Kak kalau itu kan berarti kan kita potong 3 juta, berarti kan piutang dia kan 7 juta doang kan. Nah, ketika dia udah bayar berarti itu kan dibalikin lagi 3 jutanya, jadi 10 juta kan. Misalkan kalau si diputuskannya itu nggak dibalikin lagi, jadi dia bayar hanya 7 juta aja nggak bisa Kak? Atau emang selalu dibalikin full sesuai sama yang diputuskan? pokoknya gini, ketika ada pada situasi Nindi membayar piutang yang sudah dihapuskan, berarti harus dikembalikan saldonya. Tapi kalau cuma bayar piutang yang masih ada dalam pencatatan akuntansi kita itu nggak boleh mengembalikan saldo piutang yang sudah dihapuskan, kan sudah dihapus. Artinya sudah dikurangi saldonya. Sudah di WO, di write off. Jadi sudah dihapus bukukan. Tapi tetap ditagih, cuman tidak dalam jangka waktu yang pada umumnya. Jadi makin lama. Biasanya kayak gitu. Kalau untuk piutang. Itu Jan. Kak, nanya, Boleh, boleh. berarti yang dihapuskan itu bukan dari kita yang membayar kan? Aku misalnya membayar Bukan dong. utangnya gitu. Bukan dong. Berarti itu Bukan. ketentuan dari perusahaannya. Ketentuan dari yang memiliki piutang. Ya enak aja kalau misalkan kita punya utang, Pak, saya mau dihapus bukukan aja nggak bisa. Gitu. Jadi kalau untuk penghapus bukuan atau write off ya, itu kebijakan dari perusahaan yang mempunyai piutang. Kalau ya pihak yang mempunyai utang ya pengennya mah dilunasin kan. Gitu. Bisa deh Pak. Berarti kalau misalkan sisanya tinggal 7 juta, berarti tinggal 7 juta aja kita bayar gitu ya kayak contohnya ya? Maksudnya gimana? Siapa yang bayar? Yang punya utangnya. Jadi kalau misalkan sisanya 7 juta dan belum ada niat untuk membayar yang sudah lama nggak dibayar, ya udah cuman yang 7 juta aja. Jadi untuk transaksi pengembalian saldo piutang itu khusus untuk saldo piutang yang sudah dihapuskan. Kalau nggak dihapus mah nggak usah dikembalikan. Artinya kan malah nambah-nambah saldo piutang. Itu dari mana sumbernya? Kalau nggak ada penghapus bukuan, terus tiba-tiba ditambah saldonya. Pasti tanda tanya dong yang punya utang. Gitu ya. Oke Kak. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Yang nggak makasih gimana tuh ya? Ada lagi? Kamu nanya. Boleh. Tapi yang banyak-banyaknya, ini kebiasaan kalau hari Minggu tuh banyak banget pertanyaan, jadi sampai larut malam. Sok, silakan. Boleh. Gimana? Kalau misalnya tadi piutangnya itu yang udah dihapuskan sampai akhir periode itu dia belum melakukan pembayaran piutang. Jadi nanti kalau pas awal periode lagi itu saldo piutangnya itu masih ada atau masih tetap dihapus? Masih tetap dihapus, cuman dalam laporan yang terpisah. Jadi ada laporan WO, laporan piutang yang sudah dihapus bukukan. Jadi ada laporan terpisah daripada laporan keuangan yang secara umum. Jadi nggak dimasukkan? Nggak dihapus, nggak dimasukkan ke laporan keuangan yang umum. Tapi ada laporan terpisah. Jadi penghapus bukuan itu bukan berarti nggak ditagih, diikhlaskan loh gitu. Enggak. Hanya dihapus bukukan aja. Jadi hanya dihapus dari pencatatan periode normal. Karena kan kreditnya udah nggak normal itu. Udah lama nggak dibayar. Jadi tata cara penagihannya pun udah beda lagi. Kalau macet gitu. Itu Zaira. Ya Kak, makasih. Ada lagi? Udah ya, udah dulu ya. Kita lanjut dulu ke jurnal kas masuk. Kas keluar, kas masuk. Kas keluar. Wah, lumayan banyak ini tanggalnya. Tanggal 1. Ini saya jelaskan dikit aja. Untuk jurnal kas keluar, berarti dari judul aja udah ketahuan ya. Untuk mencatat kas keluar. Atau setiap pembayaran.
pembayaran apapun pakai uang. Kalau bayar pakai daun itu nggak usah di jurnal ke kas keluar. Setiap pembayaran yang pakai uang. Jadi uang di sini bukan berarti harus selalu tunai, harus selalu ada fisiknya, tidak. Melainkan pakai cek. Apalagi transaksinya besar gitu kan. Itu pasti pakai cek. Cek cok. Nah, tanggal 1 langsung aja. Ini pasti udah kenal nih sama akunnya. Yang paling sering terjadi dalam pembayaran kas, kebalikan dari penerimaan kas. Kalau penerimaan kas kita selalu dari piutang. Tapi kalau pengeluaran kas itu kebanyakan bayar utang. Makanya akun payable itu punya akun sendiri atau punya kolom sendiri. Karena paling banyak transaksinya bayar utang. Kenapa bayar utang dan nerima piutang paling banyak? Karena kan memang kita transaksi yang paling banyaknya jual beli secara kredit. Kalau nggak jual beli secara kredit, ya mana ada yang mau membeli atau menjual barang secara tunai terus menerus, nggak ada. Karena apa? Kalau misalkan kita menerapkan sistem tunai secara terus menerus, itu akan mempengaruhi perputaran saldo persediaan, gitu. Kenapa akan mempengaruhi perputaran saldo persediaan? Karena kalau misalkan ya, Puput sama Nur Hanifah jual beli barang. Puput beli ke Nur Hanifah nggak bisa kredit. Saya emang nggak mau ke perusahaannya Nur Hanifah, harus tunai terus gitu. Sedangkan saya butuh barang banyak nih, tapi duitnya belum ada gitu. Dan nominalnya besar, kemudian kuantitasnya juga banyak. Otomatis Puput pasti nyari yang bisa kredit gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Nur Hafifah itu akan mempengaruhi persediaannya Nur Hafifah. Saya mah nggak mau dikreditin, takut rugi. Justru kalau perusahaan besar tidak mau mengkreditkan barangnya kepada pihak yang bekerja sama atau tidak ada kerjasama dengan pihak lain, itu akan mempengaruhi. Otomatis kan persediaan Nur Hafifah yang harusnya berputar itu jadi mengendap terus karena nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau kerjasama karena harus selalu tunai gitu. Jadi kenapa di sini paling banyak akun payable dan akun receivable dalam perusahaan dagang itu paling banyak melakukan transaksi kredit, penjualan dan pembelian secara kredit. Jadi saling simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan. Saya jual barang secara kredit ke orang, tapi dengan harga yang berbeda. Kemudian saya beli dengan harga yang berbeda. Terus si penjual yang supplier saya itu pasti melakukan secara kredit lagi ke pihak supplier lain. Jadi terus berputar dan saling menguntungkan. Selanjutnya, di sini ada akun payable dan cash in bank. Tadi cash in banknya di debit karena kasnya diterima. Sekarang karena kasnya banyak keluar dan realitas di cash payment ini banyak bayar pakai uang, jadi cash in bank ada kolom sendiri. Adapun di sini misalkan ada akun lain-lain atau nominal untuk akun lain, itu bisa aja. Contoh, beli rumah pakai mobil 2, bisa. Jadi barter gitu ya, mobilnya berkurang, kemudian rumah bertambah atau gedung bertambah. Terus beli iPhone pakai ginjal, bisa gitu. iPhone-nya bertambah, ginjal berkurang. Itu gitu. Jadi untuk di kredit ini alat pembayarannya apa? Untuk yang di debit, yang bertambahnya apa? Udah bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Tanggal 1 Desember. Kenapa di sini tanggalnya menclak-menclek? Karena kita nyusunnya per jurnal. Tapi kalau sebenarnya teknis dalam penyusunan jurnal yang asli, yang real, itu berdasarkan dokumen transaksi. Jadi nggak boleh, misalkan kas masuk dulu di input, itu nggak boleh. Tapi harus sesuai dengan tanggal transaksi. Karena ini pembelajarannya pemula, kita selesaikan satu per satu jurnal. Yang penting paham dulu teknis input datanya kayak gini. Tanggal 1 Desember, saya mau yang off-cam tuh tahu saya tuh ya nggak mau ditunjuk. Akan cari. Nadia. Biasanya pura-pura nggak ada suaranya. Nadia ada suaranya?
Nadia Putri Ananta. Iya, Kak. Oke. Bisa on cam? Sorry, Kak, lagi di luar, Kak. Oh, Bentar, Kak. lagi di luar. Oke, yang di rumah aja. Suciana. Suciana Wardani. Ya. Bisa ngerjain? Bisa, Kak. Oke, Coba. bagus. Tanggal 1 Desember dimasukkan ke jurnal kas masuk. Apa nominalnya berapa? Kemudian yang dimasukkan di sini apa? Invoice number-nya PKK 12 strip 1. PKK 12 strip 1. Deskripsinya pembayaran gaji karyawan November. Pembayaran gaji karyawan Bulan November. Terus debitnya account payable 3 juta. Bentar, Kak. Geser coba, Kak. Jurnalnya. debitnya apa? Debitnya apa? Account payable 3 juta. Oh. Tapi untuk pembayaran gaji karyawan bulan yang lalu. Artinya kan hari ini bulan Desember. Ya, Kemudian kita bayar gaji karyawan bulan lalu. November. Bulan lalu itu bulan November. Maka jurnalnya adalah salaries payable di sini. Salaries payable itu adalah utang gaji. Jadi ada akun sendiri, bukan akun payable. Karena akun payable itu khusus untuk mencatat Utang perusahaan. transaksi pembayaran utang perusahaan. Sedangkan ini utang atas transaksi utama, atas pembelian barang. Kalau kita bayar gaji berarti salaries payable. Nomor akunnya nanti aja. Nominalnya berapa sekarang? 3 juta. 3 juta. Di sebelah kreditnya akun apa? Sebelah Yes. kredit cash in bank berapa? 3 juta. 3 juta, betul. Bagus. Next, tanggal berapa, Un? Terima kasih, Suci. Tanggal 6, Siti Marwah, C. Iya, Kak. Oke. Bisa ngerjain? Bisa, Kak. Oke, bagus. Tanggal 6. Bentar, saya cari dulu. Tanggal 6 Desember. Bukti pengeluaran kas. Tanggal 6, bikin voice-nya. Apa di sini? PKK 12 straight 2. PKK 12 straight 2. 12 strip 2. Untuk Di deskripsi pelunasan faktur FK 2011 tertanggal 28 November. Oke. Sini boleh. Yes. 28 November. Refnya nanti aja di sini ya. Berarti jurnalnya apa kalau pelunasan faktur? Tanggal 28 November. Akun payable Akun payable berapa? 28.600.000. Selanjutnya? Selanjutnya cash in bank Cash in bank 28.600.000, Kak. 28.600.000. Bagus. Next. Terima kasih ya. Sekarang Lismawati lead you. Lismawati ada? Safwani? Ini yang nggak ada, saya tandain ya.
Gita. Ah, Ada, Kak. oke, bagus. Tanggal 9. 9 Desember. Yang ini. Invoice-nya apa? BKK 12 strip 3. 12 strip 3. Keterangannya? Pelunasan faktur C15234 tertanggal 23 November 2009. Oke. Untuk di sini kita boleh kasih keterangan pelunasan faktur bla 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 atau boleh juga langsung nama customer-nya, nama suppliernya. Contoh di sini PT Sumber Makmur. Jadi tidak baku atau tidak kaku, harus A, harus B, harus C. Yang penting mengindikasikan bahwa ini pelunasan kepada siapa, pelunasan apa, gitu ya. Jadi boleh fleksibel, keterangannya apa aja boleh. Yang terpenting nggak keluar dari informasi yang ada di bukti transaksi. Sekarang, jurnalnya apa? Akun payable Akun payable. Berapa nominalnya? 23.100.000. 23.100.000. Next, apa lagi? Sama di cash Di cash apa namanya? cash in bank kalau nggak salah. Kalau nggak salah, betul. Kalau nggak salah ya betul ya. Cash in bank, nominalnya 23 juta. Sip. Bagus, udah pada paham. Next, sekarang tinggal berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4 orang lagi. Saipul, saya mau cowok dong. Saipul ada? Sri Wahyuni. Wahyuni kalau nggak salah lagi di jalan. Miranda. Iya, Kak. Oke. Miranda tanggal 15. 15. Ini agak serius ya kalau nginput data mah. Beda halnya sama materi. Tanggal 15? Gimana ini? Invoice-nya BKK 12 strip 4. BKK 12 strip 4. Keterangannya? Description-nya pembayaran PPN bulan November 2009. Akunnya apa? Pembayaran pajak ya. PPN, payable. PPN Nominalnya? 1.500.000. 1.500.000. Di kreditnya apa? 1.500.000. Di akun apa? Di akun cash in bank. Oke, bagus. Next, Mutina. Ibu Mutina, Kak Mutina. Ibu orangnya Kak Bu. Ada nggak? Coba saya mau ke bapak-bapak nih. Bapak Rizwandi. Pak Rizwandi ada nggak? Tanggal 18. Burhan, Kak. Oke, silakan Pak Burhan. Pak Burhan, Rizwandi siapa? Oh iya. Oke, yuk. BKK 2 BKK 12 5. Negatif 5. 5. Oke. Keterangannya apa? Keterangannya apa? Keterangannya nggak ada, Pak. 10 September 2009. Oke, bagus. Di sini bisa pakai keterangan ini, bisa pakai PT Samudra. Jadi kita Dan berikut bayar pembelian. ke PT Samudra.
Nominalnya dimasukkan di akun apa dan berapa? Akun payable berapa? Suaranya nggak ada. Akun payable Akun payable berapa? 258.500.000. 258.500.000. Tuh. Di kreditnya apa? Apa ya itu? Iskebel ya. Cash in bank. Nah, cash in bank gitu Kak. Cash in bank. Udah lupa. Cash cable. Oke, nggak apa-apa. Karena mungkin kecil ya, nggak kelihatan. Kalau di laptop tuh nggak bisa di zoom. Kalau di HP Misalnya bisa di HP gitu Kak kecil. bisa di zoom, bisa. Kalau di HP. Ya, terima kasih. Kak. Yang ke selanjutnya. Siapa yang mau? Siapa ya? Ibu Amalia. Kuliah. Kuliah, Ibu Lia. Nah, yang ada aja. Puput. Tanggal 23. Tanggal 23. Invoice-nya apa? Invoice-nya BKK 12 strip 6. BKK 12 strip 6. Deskripsinya pelunasan faktur. Bisa setiap bukti kas keluar Iya, itu pakai ada dua keterangan. Jadi kita ambil yang paling efektif aja atau yang paling singkat asalkan jelas. Kita bayar utang ke CV Abadi. Jadi nanti di jurnal itu udah Abadi apa? Abadi Jaya ya? Iya. CV Abadi Jaya. Jadi jurnal itu mengindikasikan kita melakukan transaksi apa. Jadi keterangan itu hanya sebatas rujukan. Karena kan jurnal akun payable dan cash in. Oh, ada akun payable dan cash in. Berarti bayar utang. Ini bayar utang kepada siapa? Oh, kepada CV Abadi Jaya. Oke. Next, di akun payable-nya? Akun payable-nya di 17.600.000. 17.600.000. Sama di kreditnya cash in bank. Kreditnya cash in banknya 17.600.000 juga. Bagus. Terakhir, tanggal 30. Kak Melisa nih. Jaringannya udah stabil belum? Udah. Udah, gas. Tanggal 30 Desember. Tanggal 30. Oke. Tanggal 30. Oke, invoice-nya BKK 12.7. BKK 12.7. 12.7. Deskripsinya Bank Permata. Bank Permata. Oke, terus account payable-nya 15 juta. 18 juta ya? Bukan account payable. Berarti di account-nya ya, Mbak ya? Di account-nya di sini itu akun apa? Kita bayar bayaran angsuran. utang ke bank, betul. Bayar Pembayaran angsuran berarti angsuran. Bank Permata Loan. Oke. Loan. Loan. Jadi utang bank. Oke. Permata Loan. Nominalnya berapa? 18 juta. Nominalnya 18 juta. Tapi utang bunga itu harus dipisah. Jadi berarti 15 juta. Interest payable. Interest payable. Interest itu bunga. Oke, 15 juta Bank Permata Loan-nya. 15 juta. Interestnya 3 juta. 3 juta. Terus Baru nih. di Cash in bank-nya.
Cash in bank 18 juta. 18 juta. Oke. Jadi boleh disatukan, boleh juga dipisah kayak gini juga boleh. Oh Misalkan gitu, oke. 15 juta di sini 15 juta. boleh. Terus Oke, di sini 3 juta. 3 juta juga boleh. Tapi Oke. paling efektif kalau misalkan nggak mau ribet, nanti Digabung aja. iya, kalau nggak mau Oke. ribet digabung. Tapi kalau misalkan nggak mau pusing, ini 18 juta maksudnya gimana? Dipisah. Jadi Oke. nggak apa-apa mau dipisah, mau disatukan. Yang penting nominalnya sama antara debit dengan Sama, oke. kredit. Oke. Sekarang transaksinya udah selesai. Debit dan kredit itu harus seimbang. Di rekap di sini, tapi kan untuk rekapitulasi agak ini ya. Untuk yang belum tahu, bisa dilihat di jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Yang terpenting untuk nominal debit dan kredit itu seimbang. Kita buktikan. Yang pertama untuk jurnal kas masuk dulu nih. Jurnal kas masuk cash in bank berapa? Terus di akun receivable-nya berapa? Yang terpenting tahu dulu secara garis besarnya. Kita rekap sekarang. Di sebelah debit, untuk cash receipt journal, ada akun apa aja yang terisi dengan nominal? Cash in bank aja. Jadi di sebelah debit kita langsung aja input nomor akunnya dan nominalnya, totalnya. Jadi nggak perlu dimasukin satu-satu, ini nggak usah. Karena kan rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi itu berarti isinya adalah rekap seluruh transaksi dan itu hasilnya nominal akhir. Di sebelah kredit ada akun apa aja? Akun receivable, sales, dan PPN outcome. Nomor akunnya, ini tuh bukan di sini, guys. Ini nomor akun seharusnya. Tapi nggak apa-apa. Dipindahin aja. Jadi nomor akunnya di sini. Nomor akun receivable. Receivable adalah 11300. Nominal akhirnya 279.900. Di sini ada sales. Sales itu 411, anggap harus dicek ya nomor akunnya di soal, tapi nggak apa-apa, pakai 411 aja. Terus PPN outcome 2, kita cek aja deh biar nggak ini. Sales. Ada daftar akun. Jadi setiap perusahaan itu punya daftar akun yang beda-beda. PPN payable-nya 21400. 21400 PPN payable. PPN outcome. Kalau di sini PPN outcome. PPN outcome 21500. 21500. Ini nominalnya. Terus satu lagi sales ya. Sales 4100. 4100. Ini nominalnya. 206. Sekarang kita cek total akhirnya. Ini mah nggak usah. Kita langsung. Seimbang? Kalau seimbang berarti benar. Sekarang terakhir di sini rekapitulasi jurnal untuk cash payment jurnal. Di sini untuk di sebelah debitnya ada apa aja?
akun payable. Akun payable. Totalnya 327 sekian. Kemudian ada salaries payable. Salaries payable 2 PPN. Payable, oh di sini pakainya expense payable. Jadi beban utang. Ini pakainya expense payable ternyata. Disatukan expense payable. Terus ada PPN payable, kita ambil ini aja. Ini dulu, nomor akunnya dulu. PPN payable. Terus Bank Permata Loan. Terakhir ada interest payable. Interest payable juga nggak ada di tanggal berapa ini teh? Bulan November ya ini tuh ya tadi. Tadi yang ini tuh kita pembayaran tanggal berapa? Tanggal 30. Fine. 30 Desember. Ini atas transaksi ditambah bunga 30. Itu nggak ada interest payable di sini. Masukin aja ke expense payable. Bikin aja akun baru interest payable beban bunga. Beban bunganya 2 1000 terakhir berapa? 1600 1700 aja. Karena harus dibedakan. Jadi ada berapa lagi di sini? 2000 1200. Expense payable 3 juta. Kemudian ada 2 strip 1400. Nominalnya 1.500.000. Lanjut ada 2 strip 2100. Yang terakhir ada berapa? Suaranya nggak ada? 2.700. Oke. Nominalnya? 3 juta rupiah. Sekarang kita totalkan dulu. Kita masuk ke yang sebelah kredit. Yang di sebelah kredit ada akun apa aja? Cash in bank aja. Cash in bank aja 1.100, nominalnya 347. Ini kenapa nggak balance? Hanya cash in bank aja. Coba dicek lagi. Tadi ini 28. Interest payable-nya berapa juta? 17.600, 258, 1.500.000. Oh ini nih kurang. 7.500, benar kan? 2.300, 2.800, 3 juta. Yang mana yang belum ke input? Ini sudah. Oh ini belum ke input. Jadi 350. Oke, udah balance ya? Sip. Silakan, ada yang mau ditanyain lagi? Nah, jadi gitu. Kalau kita belajar teori, itu banyak ketawa-ketawanya. Karena banyak
cerita, banyak analogi. Tapi kalau teknis, kita kayak ngerengut gitu. Pasti kayak gitu kan di kelas juga. Karena apa? Karena kita fokus kalau ngerjain soal. Beda hanya sama teori. Kalau teori kan kita banyak, wah, bla, bla, bla. Tapi kalau teknis, ilmu teknis kayak gini, itu nggak bisa sambil ketawa-ketawa. Harus benar-benar lihat ini kemana-kemana. Karena kalau kita lengah aja dikit, pasti salah input. Rasakan pegel ininya kan? Sok dilemesin dulu. Hai. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? And citizen. Aduh, random. Oke. Dia. Ada yang mau ditanyain dulu tidak? Udah cukup? Coba saya mau dengar suaranya, masih ada nggak ini? Masih, Kak. Masih. Masih. Nah, mantap nggak? Mantap nggak? Mantap, Kak. Mantap. Aku Mantap, Kak. bikin jidat kita kayak roti robek. Tapi nggak apa-apa ya, karena proses belajar. Jadi itulah ilmu teknis dalam input data dari bukti transaksi ke jurnal khusus. Kalau misalkan udah bisa dasarnya, kalian mau apa? Belajar Mayob. Mayob, tahu Mayob? Mayob itu aplikasi komputer akuntansi. Itu bakalan bisa. Karena Mayob tuh isinya kayak gini juga. Cuman harus pakai sistem. Iya. Kalau udah manual bisa, itu pasti bisa ke Mayob atau ke Accurate, terus juga ke Zahir, itu bakalan bisa. Yang penting dasarnya. Oke, itu aja paling. Kak, Ya, Jihan, Kakak ada apa? kelas Mayap juga nggak sih, Kak? Kalau kelas nggak ada untuk Mayob, biasanya privat aja. Karena Mayob tuh nggak bisa banyak kan. Yang banyaknya belajar Mayob di kakak tuh banyaknya offline. Jadi langsung tatap muka. Karena kan kalau ada kesalahan-kesalahan input, nanti ngeceknya repot kalau online. Kecuali mau privat, satu persatu bisa. Kalau online, privat. Kalau offline, bisa kelas. Tapi kalau kelas online, untuk Mayob nggak ada. Kebetulan. Tapi kalau misalkan ke depannya, karena kan nanti di kakak bakalan bentuknya tuh udah lembaga. Nah, nanti yang ngajar bukan kakak lagi. Kakak udah jadi gitu. Enggak deh. Kalau misalkan kalau kelas ini masih kakak, tapi nanti untuk kedepannya karena udah jadi lembaga kursus dan pelatihan, itu yang ngajar kakak rekrut orang. Ya mudah-mudahan kalian misalkan udah bisa ngajar, kalau kakak rekrut khusus untuk kelas online-nya, ya. Capek tuh kalau udah 3 tahun ngajar wae. Gitu. Apa tuh, Kak? Ya. Terus sebelum kita libur, saya nitip nanti mohon dihafal terus, diaplikasikan terus buat pembelajaran saldo normal. Terus juga jurnal umum jangan sampai lupa. Siklus akuntansi rangkaiannya jangan lupa lagi. Kalau siklus akuntansi lupa nanti ya mau bikin laporan keuangan juga bakalan lupa jalannya kemana. Kita mau ke kampus tapi ternyata udah lama nggak ke kampus. Aduh lupa. Kampus di mana? Nggak kayak gitu kan ceritanya. Ya. Terus kalau untuk volume 7, 8 udah mau selesai ya. Volume 7 sama 8 udah mau selesai. Kayaknya volume 7 bakalan pertemuan terakhir ini deh. Soalnya kan kalau nunggu pertemuan 30 di pertengahan tahun baru, pertengahan Januari itu kelamaan. Jadi saya anggap untuk volume 7, alhamdulillah sudah selesai. Volume 8 sisa berapa pertemuan lagi? Kalau nggak salah, 6. 6, Kak. 6 lagi. Kalau 6 lagi itu masih ada pertemuan berikutnya ya. Jadi alhamdulillah untuk volume 7 udah selesai. Nanti saya akan share link untuk sertifikatnya. Insya Allah selesai dalam bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Enggak deh. Cepatnya akan diselesaikan. Dan secepatnya juga kalian isi datanya ya. Untuk yang volume 7. Terus, apa lagi ya? Saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru
untuk liburan ya. Jangan sampai liburan dipakai buat nugas, dipakai buat kuliah. Masih ada kuliah nggak di akhir bulan ini? Masih. Masih. Masih Pas UAS, Kak. aja. UAS ya. UAS nanti UAS habis UAS liburnya berapa bulan? 1 bulan, Kak. 2. 2 bulan. 1 tahun. Iya benar, tahun. Tahun tapi rasa 2 minggu nanti tuh. Nggak kelar-kelar. Iya. Ah, terus apa lagi ya? Kita mau tetap di pertengahan Januari, kecepatan atau kelambatan? Ini tuh campur ya Kak, semua kelas ya? Kalau hari Minggu campur, kalau hari Minggu. Tapi kalau jadwal yang masing-masing itu kan ada 1 hari yang udah pernah dijelasin. Karena volume 7, 8, 9, 10 itu dasarnya 10 belum deh. 7, 8, 9 udah selesai siklus akuntansinya, jadi ikut gabung ke tingkat yang lanjutannya. Jadi kalau misalkan dasar terus itu nggak berkembang. Jadi saya bawa kelas gabung. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Berarti kalau misalkan yang volume 9 Volume masih agak lama ya? volume 9 tuh Bulan. dasarnya udah selesai ya? Volume 9? Udah. Udah. Masih agak lama itu. Tetap ikut. Karena makin lama itu materinya makin tinggi, dan itu bakalan makin bisa. Dan logika kita makin terasah. Karena kan kuncinya akuntansi, siklus akuntansi bisa, saldo normal bisa. Terus minimal bisa bikin laporan keuangan, terus nanti ada materi-materi yang makin mengerucut, itu bakalan makin paham logikanya dan makin jago. Gitu. Kuncinya apa? Kuncinya sering dibahas, sering latihan. Kalau kita udah jago tapi nggak sering latihan, itu buktinya bakalan lupa. Sering kayak gitu. Dan memang terbukti bahwa mahasiswa-mahasiswa kelas online yang misalkan, Kak saya udah semester tua, saya belajar cuma di semester 1 aja, saya pengen belajar lagi. Karena udah lama gak belajar, itu lupa. Terus juga kalau misalkan gak ada minat nih, gak ada minat di akuntansi, udah gak ada minat, itu harus diasah lagi minatnya dan dibuat dulu tujuan belajar akuntansinya apa. Contoh, saya mau lanjut kuliah lagi, saya mau jadi dosen akuntansi, saya mau jadi guru akuntansi, saya mau jadi akunting di suatu perusahaan, atau saya mau punya usaha, itu kan minimal harus bisa bikin laporan keuangan. Kecuali kalau cuma bikin warung, itu pun nggak boleh diremehkan gitu. Misalkan bikin warung, kalau kita nggak bisa rekap data, tetap aja ini uangnya kemana? Perasaan belanja terus, nanti ini labanya kemana gitu, pasti kan kayak gitu. Kalau kita paham pencatatan ya insya Allah bakalan terasa gitu. Semua kegiatan usaha yang kita lakukan, pasti kita tahu pengeluarannya apa aja, labanya berapa, terus kita capeknya apa aja. Ya. Untuk yang volume 10, 11, Senin, Selasa masih ada kelas dan pajak juga masih ada ya. Itu teh tanggal 23 ya, libur teh. Berarti sampai hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Senin itu volume 10, Selasa itu volume 11, Rabu itu pajak. Jadi Kamis nggak ada ya? Kamis nggak ada, adanya privat full. Nah, berarti pembelajaran lagi untuk khususnya yang 10 dan 11 masih ada kelas dan pajak masih ada kelas. Kemudian berarti untuk yang volume 7, 8, 9 selamat berlibur. Ya. Sampai jumpa lagi nanti kita ya. Berarti volume 7 pas pertemuan awal pertengahan Januari udah nggak ikut lagi dong? Udah nggak ikut lagi karena kan dia bakal dibagi sertifikat. Oke. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk volume 7 dan volume 7 aja ya yang selesai. Volume 7 karena itu teh sempat ada jeda waktu itu karena saya KKN dan saya mohon maaf ya. Sempat ada ada kalimat-kalimat yang kurang enak didengar gitu, padahal pada kenyataannya bukan
bukan sengaja diberhentikan, tapi karena pada waktu itu bentrok dengan KKN. Saya juga itu KKN tuh taunya dadakan. Diberitahu seminggu sebelum ada agenda KKN. Otomatis kan tuh pendaftaran, terus juga survei tempat, wah sibuk banget. Pokoknya 1 bulan waktu itu jeda, tapi nggak jeda banget deh. Hanya 2 minggu kalau nggak salah nggak belajarnya itu, dan 2 minggu itu kehitung 4 kali pertemuan. Tapi itu nggak apa-apa, udah diklarifikasi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di masa depan ya. Saya tunggu kabarnya lulusan-lulusan kelas online akuntansi ini udah, Kak saya udah skripsi, Kak saya udah lulus S1, saya udah kerja di mana. Ya, itu seru banget. Soalnya itu kan dari 2020 paling udah ada yang ngabarin saya kerja di BUMN, saya udah semester sekian, saya udah bisa akuntansi, senang banget gitu. Dan ternyata memang kuncinya di akuntansi itu konsisten. Awalnya kan yang linjur tuh udah pesimis duluan karena linjur. Nah, sekarang dipupuk lagi semangatnya. Karena udah terlanjur masuk di akuntansi, ya udah kalian aja tenggelam. Ya, itu aja paling dari saya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup aja. Oke, selamat istirahat karena matanya udah mulai ngantuk, saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di awal tahun. Dadah. Waalaikumsalam. Iya. Saya tutup ya. Ya, Oke. Oke.